أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما وقال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Baik kawan-kawan semua, melanjutkan dari yang kemarin ya. Insyaallah kali ini saya akan banyak mencontohkan ragam-ragam qiraat yang seperti kita ketahui, qiraat yang masyhur di Indonesia, yang sering kita pakai, yang sering kita dengarkan, itu adalah qiraat Imam Hafs an Asim. Jadi Imam Asim itu salah satu imam qiraat sab'ah, imam qiraat 7 yang mutawatir. Nah, punya murid 2. Satu namanya Hafs dan yang satu lagi Syu'bah. Nah, yang masyhur di Indonesia itu adalah Imam Hafs. Itu bacaan yang sering kita pakai sehari-hari. Di dalam qiraah Imam Hafs juga ada imalah seperti di dalam surah Hud, Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Juga ada saktah di 4 tempat. Yang pertama di surah Al-Kahfi ayat pertama, Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Ya. Kalau kawan-kawan belum mengerti apa itu saktah, saktah itu berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Yang kedua ada di surah Yasin, Marqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun ya. Yang ketiga ada di surah Al-Qiyamah, wa qila man raq. Dan yang keempat ada di surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Juga ada silah hak domir yang ada di surah Al-Furqan, itu satu-satunya dalam qiraah Hafs yang hak domirnya itu dipanjangkan. Wa yakhlud fihi muhana, hinya panjang ya. Juga ada yang namanya tashil di dalam surah Fussilat, yaitu ayatnya walau ja'alnahu qur'anan arabiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyu wa arabi ya. Jadi tidak dibaca a'jamiyun tapi a'jamiyun, ditashil seperti itu. Dan juga ada yang namanya naqal di dalam surah Al-Hujurat pada ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhur qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairam minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq. Ya, tidak dibaca bi'sal ismul fusuq ba'dal iman, tapi dibacanya bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Ya. Contoh qiraat lain saya akan bacakan qiraah Warsh, dan juga Warsh itu dari Imam Nafi', Imam Ibnu Katsir, dan juga Hamzah insyaallah. Jadi saya akan bacakan satu ayat diulang-ulang. Ayat yang pertama itu bacaan dari Imam Hafs yang kita baca biasa, nanti akan saya ulang dengan contoh qiraat yang lain. Dalam surah Ad-Duha misalkan, atau di surah Al-Fatihah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
Maliki yaumiddin. Di dalam lafaz maliki kita baca panjang, Maliki yaumiddin. Qiraah Nafi' dibaca pendek, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, dan beberapa imam lainnya. Dalam qiraah Imam Susi, jikalau Ar-Rahmanir Rahimnya diwasal, disambung dengan Maliki yaumiddin, maka bacanya seperti ini. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Kita lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau Imam Susi dari Abu Amr bacanya seperti ini. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi sodnya diganti menjadi sin. Kalau Imam Khalaf dari Imam Hamzah itu menjadi ismam di dalam lafaz siratonya. Terdengar seperti huruf zai. Ihdinas siratal mustaqim. Kita lanjutkan ayat surat Al-Fatihah ayat terakhir. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau qiraat siapa itu? Al-Bazi itu bacanya siratal ladzina, sinnya kembali sin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau qiraat Hamzah itu ada perubahan di sirata menjadi zirata dan juga 'alaihim menjadi 'alaihum. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tentu contoh-contoh tadi timbul pertanyaan, itu kok bisa bacanya seperti itu, ya? Apakah dari Nabi seperti itu atau ada perubahan dari sahabat atau seperti apa? Tentu bacaan-bacaan yang mutawatir tadi yang sudah saya bacakan, sudah saya contohkan tadi, semua berasal dari Nabi Muhammad SAW. Jadi seperti kita ketahui kemarin, unzilal Qur'an ala sab'atu ahruf. Quran dalam hadis Nabi diturunkan dalam sab'atu ahruf, 7 huruf. Maksudnya 7 huruf itu 7 kemudahan, ya. 7 kemudahan untuk menanggapi bangsa Arab yang ketika itu ragam dialeknya bermacam-macam. Contoh saya bahas, kenapa kok ada bacaan atau imalah, ya. Wadduha jadi wadduha. Wasyamsi wadduhaha menjadi wasyamsi wadduhaha. Itu kok bisa sih? Karena dulu itu rata-rata suku Bani Tamim, suku Badui, Jazirah Semenanjung Arab yang sebelah timur itu, mereka kalau ngobrol dengan kawan-kawannya, ngobrol ya seperti biasa gitu, bercakap-cakap, berkomunikasi, itu banyak muncul lahjah nya. Mungkin kalau antum yang lama di Arab mungkin tahu, berapa orang Arab beberapa kali saya dengar itu kalau ngobrol ada Fen kayak gitu. Kalau Arabnya Amiyah itu malah kerasa banget. Nah, kalau misalkan sudah menjadi dialek, kan itu sulit. Terus juga ada yang namanya tashil. Tashil itu tadi, contohnya a'jamiyun menjadi a'jamiyun. Kalau di dalam qiraat Warash, Imam Warash,
itu hampir seluruh huruf-huruf yang hamzah bertemu dengan hamzah yang berharokat sama, a dengan a, i dengan i, bahkan yang berbeda harokat a kepada i, jikalau itu masih sama hamzah, itu bisa ditashil. Contohnya innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum tidak dibaca anzartahum. Karena dulu orang-orang Badui yang ada ketika zaman Nabi itu kalau ngobrol sama teman-teman terdekatnya itu ditashil. Berpengaruh dari kondisi sosiografis rumah-rumah yang saling berdekatan. Jadi lahjah menjadi ditashil. Antum bisa menjadi antum. Mungkin kalau di Sunda mungkin apa ya? Kalau di Sunda mungkin antum pernah dengar orang yang ngomong ember menjadi emer. Ada yang orang nok, apalagi ada yang bilang handuk itu menjadi hanuk, ya kan? Ada juga yang misalkan orang nanya abdi alim misalkan bahasa Sunda. Itu ada orang yang biasanya ngomong jadi dialek, abdi alim itu kan disambung-sambung gitu. Jarang kita mendengar abdi alim kecuali mungkin di tempat yang dialeknya sudah sudah ke kota-kotaan gitu, bahasanya mungkin sudah terbiasa memisah-misahkan. Tapi kalau antum juga mungkin tahu orang-orang jangankan dari Sunda betapa sulitnya kan, banyak yang memiliki kesulitan seperti itu di pedesaan. Gitu juga ketika Al-Quran turun pada zaman Nabi menghadapi kondisi masyarakat yang dialeknya susah untuk diubah. Kalau misalkan Al-Quran itu hanya diturunkan dengan dialek Quraisy, maka Al-Quran itu tidak akan menjadi menarik. Ketika orang sudah tertarik dengan Islam, lalu kan habit ibadahnya itu kan pasti membaca Al-Quran. Kalau membaca Al-Qurannya sulit dengan hanya satu qiraat, maka akan timbul orang-orang daya tariknya menjadi kurang. Orang yang asalnya sudah benar-benar pengen masuk Islam, ingin habitnya itu Al-Quran, kalau misalkan dipaksa dengan satu dialek, itu akan terjadi kejomplangan yang luar biasa. Akhirnya masyarakat tidak akan tertarik lagi. Maka dari itu, hadis Nabi yang itu kan, inni bu'ithu ila ummatin ummiyin minhum ala ajuz syaikhul kabir wal jariyah wal ghulam wal rajulul ladzi lam yaqra'u kitaban qattu. Nabi curhat kepada malaikat Jibril, aku diutus pada umat-umat yang udah pada tua, yang nggak pernah tahu tulisan, buta huruf, buta aksara, anak-anak kecil. Kalau misalkan dipaksakan dengan lughah Quraisy yang satu ini, maka akan terjadi kesulitan yang luar biasa pada Nabi untuk bisa menyebarkan Al-Quran. Karena sudah pasti orang-orang itu kalau misalkan sudah tertarik dengan Islam, dia akan mencari habit Al-Qurannya itu. Maka Nabi minta tolong dimudahkan dalam segi bacaannya. Maka malaikat Jibril bilang, ya tentu dari Gusti Allah, nuzil Al-Quran ala sab'ati ahruf. Nuzil Al-Quran ala sab'ati ahruf. Quran diturunkan dengan 7 huruf. Ya tentu banyak tafsir mengenai 7 huruf ini. Yang
tidak akan bisa dibahas malam ini karena sangat panjang lebar yaitu ya perdebatannya. Tapi yang perlu diketahui oleh antum semua, sab'atu ahruf ini adalah kemudahan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk menanggapi dialek-dialek yang berbeda itu. Bahkan dalam qiraat Hamzah itu hampir ditemukan banyak saktah dalam bacaan dalam qiraatnya. Saya akan contohkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Atau dalam surat Ad-Duha, wad-duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Kenapa kok ditemukan banyak saktah seperti itu? Karena memang kondisi beberapa suku yang ada pada zaman Nabi itu, memang kalau ngomong Arab itu suka disaktah-saktahin. Maka Nabi tanggapin ketika mereka membaca Al-Quran yang mana itu bacaannya itu tidak bisa dengan sah, mereka harus nurut kepada lughah Quraisy, akan sulit luar biasa. Juga pada kasus idgham misalkan. Kasus idgham saya akan contohkan bacaan dari Imam Susi. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Yang kita biasa baca alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bertemu huruf yang sama. Kalau qiraat Susi itu diidghamkan. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apalagi? Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain mengenai idgham itu. Namun antum harus tahu dulu bahwa pijakan pertama qiraat itu adalah hafalan Nabi. Jadi sangat salah, apalagi banyak sekali saya baca di literasi yang dibuat oleh orang-orang barat yang mengatakan bahwa qiraat itu ada karena ada kitabah. Jadi dimulai dari kitabah, dimulai dari pembukuan, dimulai dari kondisi sahabat yang berbeda-beda bacaan lalu dicurhatkan ke Nabi. Tidak seperti itu. Nabi duluan yang mencontohkan. Jadi proses pengembangan qiraat itu yang pertama Nabi membacakan kepada para sahabat satu ayat diulang-ulang. Bisa jadi satu ayatnya itu diulang-ulang dengan beberapa ragam bacaan. Seperti dalam satu hadis Nabi tidak melanjutkan penjelasan mengenai ragam bacaan dibatas dari 10 ayat. Jadi 10 ayat dikaji dulu ragam bacaannya seperti apa, perubahan-perubahannya di mana saja. Sampai sahabat paham. Nah dari situ kembangkan hingga pada zaman Sayyidina Utsman disebar-sebarkan kan Abu Darda ke Syam, Ibnu Mas'ud ke Kufah, Abu Musa al-Asy'ari ke Basrah untuk menyebarkan Islam dan juga menyebarkan bacaan Al-Quran. Nah, dari 3 orang imam itu muncul para
ahli-ahli qiraat seperti Sa'id ibnu Musayyab, Yazid bin Mas'ur, seperti Tawus Al-Qamah, hingga mereka mengembangkan komunitas-komunitas qiraat yang ada di Kufah, Basrah, Madinah, hingga muncul imam qiraat yang 7 itu. Yang pertama, Imam Nafi'. Yang kedua, Imam Asim. Yang ketiga, Imam Ibnu Katsir. Yang keempat, Imam Abu Amr. Kelima, Imam Ibnu Amir. Yang keenam, Imam Hamzah. Yang ketujuh, Imam Al-Kisai. 7 ahli qiraat ini, mereka punya banyak murid. Mereka punya banyak murid, ada yang 500, ada yang 1000. Ahli-ahli qiraat semua itu. Ahli-ahli qiraat semua. Namun disaring oleh Ibnu Mujahid, mana nih murid-murid yang thiqah, murid-murid yang hafalannya kuat, yang cerdas, yang tulisannya juga lengkap, yang paling rajin ikut halakohnya imam-imam 7 itu. Nah, disaringlah oleh para ahli qiraat juga, akhirnya diambil riwayatan yang paling sahih dari Imam Nafi misalkan. Semua dari setiap imam itu diambil 2 riwayatannya. Dari Imam Nafi, muridnya itu ada Imam Warsh dan juga Imam Qalun. Yang kedua, Asim, muridnya juga punya 2, Syu'bah dan Hafs yang bacaan kita itu. Ya, jadi diingat-ingat, kawan dari Hafs itu ada Imam Syu'bah juga. Ya. Bacaannya tentu juga ada yang berbeda dari Imam Hafs. Yang ketiga, Imam Ibnu Katsir punya murid Al-Bazi dan Qunbul. Imam Abu Amr punya murid As-Susi dan Ad-Duri. Imam Ibnu Amir punya murid 2, Hisham dan Ibnu Zakwan. Imam Hamzah muridnya Khalaf dan Khalad. Imam Al-Kisai punya murid Abul Harith dan Ad-Duri Ali. Nah, dari 7 imam dan punya murid yang banyak dan yang periwayatannya paling kuat, ya 2 murid tersebut itu berkembang hingga banyak berkembang di berbagai negara komunitas-komunitas qiraat. Komunitas-komunitas qiraat. Hingga tersebar sampai ke Hijaz, sampai ke Mesir, sampai ke Syam, sampai ke Turki, sampai ke Azerbaijan. Hingga saat ini bisa masuk ke negara kita. Kita tahu pengkajian qiraat yang ada di negara kita itu, kita kenali dulu lah ahli-ahli qiraat yang ada di zaman kita sekarang yang masih hidup. Tentu yang pertama, yang paling saya kenal itu Pak Kiai Ahsin Shah Muhammad. Itu guru ahli qiraat yang ada di Cirebon. Beliau sekarang sibuk di IIKI Jakarta. Beliau juga menjadi pengasuh di pondok pesantren beliau di Cirebon. Pondok pesantren qiraat juga kembangkan di sana. Beliau selain ahli qiraat secara sanadi, ya, jadi bersanad beliau qiraatnya dari Mekah, beliau juga bisa mengembangkan keilmuan qiraatnya di kampus. Banyak buku-buku tentang qiraat karangan beliau. Dan juga sampai saat ini juga saya masih setoran qiraat ke guru saya, Kiai Hamzah di Ujung Berung. Kalau kawan-kawan yang sekitar Bandung mau ikut boleh. Setorannya kayak Jindang Hamzah. Jadi setorannya itu, 1, saya baca dulu bacaan hafaz, bacaan kita sehari-hari. Habis itu saya ulangi dengan qiraat yang diajarkan dari beliau. Dan kalau antum memang benar-benar ingin mempelajari qiraat dengan serius, harus pakai jalur
talaqi, harus pakai jalur setoran kalau bahasa kita mah. Karena kalau bukan dengan jalur setoran, itu bukan cara yang tepat. Karena seperti kita ketahui kemarin, periwayatan qiraat bisa berkembang itu satu karena harus sesuai dengan nahwu dan shorof. Yang kedua, sesuai sanadnya. Yang ketiga, tidak menyalahi Rasul Utsmani. Melanjut ke tabi'in, dan tabi'in itu kan melewati jalur riwayah, jalur setoran, jalur sanad, jalur simai. Jadi ahli qiraat dari satu ke yang lainnya simaan, hingga bersanad, hingga ditasheh, bersanad sampai Rasulullah SAW. Jadi kalau ada yang bilang saya sudah jadi ahli qiraat, belajarnya dari mana? Belajar dari Google. Wah, salah banget. Belajarnya dari mana? Setorannya ke YouTube misalkan, dari MP3 misalkan. Wah, itu salah besar. Tidak dinamakan ahli qiraat. Mungkin tahu mengenai ilmu qiraat, mungkin ya seperti itu. Tapi kalau ahli qiraat itu harus melewati jalur talaqi dan ditasheh ke setiap syekh. Nah, selanjutnya tentu kalau praktek antum bisa datangin ke guru-guru ahli qiraat yang ada di Indonesia ini, seperti ke Abah Asin Sakhol, terus juga di Krap Nawir juga ada. Di pondok saya juga dulu, di Madrasatul Quran Tebu Ireng, itu ada takhusus qiraat. Jadi syarat dia bisa setoran qiraat itu satu, dia harus bacaan Al-Qur'annya baik dan benar. Yaitu dengan program Binadzor. Kalau sudah bacaannya baik dan benar, maka dia disahkan lewat wisuda Binadzor. Bacaan Al-Qur'annya harus bagus, harus muwahadah 30 juz. Nanti kalau sudah bacanya bagus 30 juz, tahap yang kedua, dia wajib menghafal Al-Quran 30 juz. Menghafal Al-Quran 30 juz. Sudah selesai hafal Al-Quran 30 juz, ditasheh dulu hafalannya. Ditasheh itu disahkan oleh kiai, dites dulu hafalannya, mungkin atau enggak. Diulang-ulang. Bahkan saya waktu itu, selain dites sama Pak Kiai, disuruh juga setoran ulang 3 kali. Jadi dari juz 1 sampai juz 30, kalau udah beres sekali, ulang lagi. Kedua kali. Kalau udah beres, ketiga kalinya. Sampai beres itu, baru bisa mengambil persyaratan untuk mengikuti qiraat sab'ah. Bayangkan oleh antum semua. Betapa sakralnya, betapa perjuangan untuk bisa menjadi ahli qiraat itu tidaklah mudah. Karena apa? Karena tidak main-main. Kalau sudah kajiannya qiraat, kalau tidak didasari dengan hafalan Al-Quran yang baik, bahkan bisa pengetahuan tentang kebahasa Araban yang luar biasa, nahwu sorofnya jalan, balaghahnya paham, itu akan kesulitan ketika mengkaji qiraat. Karena apa? Di dalam qiraat itu tidak hanya perubahan seperti dari A menjadi E. Tidak hanya perubahan jadi dari wadduha menjadi wadduha. Jadi ada perubahan yang dari segi dialek, ada juga perubahan dari segi huruf. Dari segi huruf itu ada yang berpengaruh ke perubahan makna juga. Makanya nyambung dari qiraat ke tafsir. Skripsian saya itu mengkaji tentang qiraat yang ada di dalam tafsir Abu Hayyan dan juga Al-Qurtubi. Ketika mengkaji yang pertama di dalam surah Al-Baqarah ayat 222, wala taqrabuhunna hatta yathurna. Kita kan baca yathurna kan, Imam Hafiz An-Asim itu. Tapi qiraah lain ada yang membaca hatta yatahharna. Hatta yatuhurna dan hatta yatahharna itu berbeda harokat, tapi menimbulkan perbedaan makna.
Nah, ini yang menjadi perdebatan ahli tafsir. Seperti itu. Yang kedua, di surah Al-Maidah ada yang membaca lafaz lamastum dengan panjang, ada yang membaca lamastum dengan pendek. Lamastum itu ahli tafsir ada yang memaknai lamastum itu menyentuhnya dengan diiringi syahwat. Kalau lamastum hanya tersentuh tidak sengaja. Ada yang condong kepada lamastum yang pendek, ada juga yang condong kepada lamastum. Yang ketiga saya mengkaji dalam surah tadi surah An-Nisa ya. Dan saya kaji yang ketiga surah Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiqum wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Itu ada 3 bacaan. Ada yang membaca wa arjulakum seperti yang kita baca di dalam qiraah Hafs. Yang kedua wa arjulikum dibaca kasroh. Dan juga wa arjulukum. 3-tiganya berbeda makna. Bayangkan sama antum semua. Hanya berbeda harokat, beda makna. Itu saya bahas di ayat surah Al-Maidah ayat ke-6 itu. Itu paling panjang itu. Padahal cuma beda kasroh fathah doang. Luar biasa, Masya Allah. Bahkan itu yang dikoreksi dan dikritisi oleh dosen pembimbing juga. Ini kenapa maknanya seperti ini? Ini kenapa ahli tafsir ini kenapa condong ke A? Condong ke qiraat ini. Ternyata setelah ditelusuri memang ahli tafsirnya itu dia hidup di seperti Al-Qurtubi, dia lama di Mesir dan kondisi di Mesir ketika beliau hidup itu bacaannya yang dikembangkan adalah bacaan qiraah Warsh. Itu kan berpengaruh ke tafsir. Akhirnya mau nggak mau dia menafsirkan dengan ayat yang dia sehari-hari baca. Arjulikum wa arjulikum. Nah, itu berpengaruh. Jadi sambungan ke tafsirnya seperti itu. Nah, kawan-kawan kalau ya jadi saya juga kan hanya perkenalan, hanya pengenalan, hanya sejarah. Praktik juga hanya mencontohkan. Saran dari anak ke antum semua, qiraat ini adalah salah satu studi ilmu yang sangat mahal. Kenapa kok dibilang mahal? Yang pertama, sudah jarang akademisi yang mau mengkaji ilmu ini. Mereka tidak mau mengkaji karena istilahnya mah lamun bahasa orang nama kieu, bahasa kitanya seperti ini. Jangankan qiraat, mengkaji qiraat, baca Quran aja saya sudah susah. Ya. Jangankan qiraat, mau baca Quran yang qiraat hafaz aja yang sehari aja masih banyak salah, masih tajwidnya banyak salah, ininya banyak salah. Gimana mau qiraat? Kan kayak gitu bahasanya. Tentu itu satu kritisi yang tidak masuk akal menurut saya. Tentu harus diiringi dengan rasa keinginan kita yang tinggi untuk bisa mengkaji qiraat sab'ah, terutama qiraat sab'ah. Karena yang saya lihat pengkajian qiraat di Indonesia ini sudah semakin sangat jarang. Mereka menganggap qiraat itu sudah basi, sudah bukan tempatnya lagi, tidak ngetren di zaman sekarang. Sekarang zamannya kalau tafsir itu zamannya Al-Quran yang sudah tematis. Perempuan dalam Al-Quran, laki-laki dalam Al-Quran, ibu rumah tangga dalam Al-Quran. Qiraat itu sudah basi. Itu sudah banyak omong-omongan orang sekarang yang seperti itu. Nah, antum harus bisa mempertahankan diri dengan satu niat yang sungguh-sungguh bahwa tujuannya mempelajari qiraat karena qiraat ini adalah salah satu ilmu yang mutawatir, ilmu yang bersanad dari Rasulullah. Bahkan jalur sanadnya melalui hafalan Nabi diriwayatkan secara mutawatir dan juga
dikodifikasikan, ditadwinkan, ditulis, dikembangkan oleh para ulama. Nah, itu antum harus sebisa mungkin semangat belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Setelah membaca Al-Quran, antum hafal Al-Quran cukup 30 juz, Al-Quran 30 juz, antum bisa lanjutkan pengkajian ke setoran qiraat sampai bersanad, insya Allah. Kalau sudah qiraatnya bersanad, antum punya mengembangkan banyak murid-murid yang bisa nanti menjadi ahli-ahli qiraat baru di Indonesia, insya Allah. Mungkin dari saya, syukur ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bagi teman-teman, masih ada waktu, barangkali ada yang mau ingin disampaikan atau ditanyakan ke Ustaz Rifat. Silakan. Masih ada waktu sekitar 5 menit. 3 menit ya, 3 menit lagi. Silakan. Baik, Assalamualaikum Boleh bertanya, Ustaz? ya, silakan. Terima kasih atas waktunya, Ustaz. Ini kan seperti di masa pandemi ini, Ustaz. Apakah dengan belajar seperti ini bisa juga, Ustaz? Gimana? Mohon diulangi. Kan kata Ustaz tadi kalau mau belajar yang itu datangi gurunya. Nah, kalau misalnya di masa pandemi kita susah, Ustaz. Kalau misalnya kita belajarnya lewat virtual ini ataukah mungkin lewat WA atau Zoom, apakah bisa dikatakan talaki, Ustaz? Baik, baik. Langsung dijawabin ya? Ya, silakan langsung dijawab. Baik, Ron, pertanyaannya. Memang banyak sekali teman-teman saya juga yang nanya ke saya, Kang, bisa nggak setoran Al-Quran itu melalui talaki lewat virtual Zoom seperti ini? Lewat video call, ya kan kita biasanya video call lewat WhatsApp seperti itu. Nah, juga bagaimana kalau misalkan setoran Sabah, apakah bisa lewat virtual Zoom? Nah, saya kemarin ngobrol dengan Pak Kiai Endang, guru saya, guru qiraat. Kebetulan beliau rumahnya